Pernah nggak sih kamu lihat motor kecil ramping suaranya khas banget, tapi tetap kuat nanjak dan tahan banting? Honda Astrea, motor sejuta umat yang dulu merajai jalanan Indonesia. Dari anak sekolah, bapak PNS, sampai tukang sayur, semuanya pernah naik Astrea. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau motor ini punya sejarah panjang yang seru banget? Di video ini, kita bakal ngebahas perjalanan lengkap Honda Astrea dari awal kemunculannya, masa kejayaannya, sampai warisannya hari ini. Siap nostalgia bareng? Yuk, langsung aja kita mulai. Cerita Honda Astrea dimulai tahun 1981 pas Honda ngeluarin model pertamanya, yaitu Astrea Star. Waktu itu, motor ini jadi penerus dari Honda C70. Mesinnya udah 4 tak, kapasitas 97 cc, dan yang paling penting, irit banget. Desainnya juga lebih modern dan bersih, beda dari motor 2 tak lain yang berasap. Nggak heran, motor ini langsung jadi favorit banyak orang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1984, Honda ngenalin Astrea Prima. Nah, ini nih yang sering banget dibanggain. Modelnya lebih gagah, tangkinya besar, dan yang paling ikonik, lampu bulat di depan. Mesinnya tetap irit, tapi lebih bertenaga dan tahan lama. Banyak orang bilang, kalau punya Astrea Prima, nggak usah takut mogok. Dan bener aja, motor ini awet banget dipakai sampai puluhan tahun. Tahun 1991 muncul lagi generasi baru yang langsung meledak di pasaran, namanya Astrea Grand. Desainnya lebih modern, lampu depan kotak, dan bodi makin aerodinamis. Ini dia motor yang bener-bener jadi raja jalanan di era 90-an. Dari pelajar sampai pejabat, semua pernah naik Grand, dan yang paling diinget, iritnya luar biasa. Banyak yang bilang bisa sampai 60 km cuman pakai 1 liter bensin. Dan masuk ke tahun 1997, Honda ngeluarin seri Astrea Legenda. Ada beberapa versi, kayak Legenda dan Legenda 2. Desainnya makin keren, lebih stylish, dan udah pakai sistem pengapian CDI. Meskipun udah banyak pesaing dari merek lain, Astrea tetap punya tempat di hati penggemarnya, apalagi perawatannya gampang, suku cadangnya murah, dan mesinnya tahan banting. Di akhir tahun 90-an, Honda mulai ngenalin Supra yang jadi penerus Astrea. Tapi jangan salah, DNA-nya masih Astrea banget. Mesin dan desain awal Supra, terutama Supra X, masih terinspirasi dari Grand. Bisa dibilang, Supra adalah bentuk evolusi dari Astrea yang disesuaikan dengan zaman, dan sampai sekarang Supra masih jadi andalan banyak orang. Lalu, kenapa sih Honda Astrea susah banget dilupain? Jawabannya simple, iritnya bukan main. Mesinnya tahan banting, spare partnya murah dan gampang dicari. Tapi yang paling penting, motor ini punya nilai emosional. Banyak orang punya kenangan indah bareng Astrea, entah itu motor pertama, motor keluarga, atau motor warisan dari ayah. Makanya, sampai hari ini pun banyak yang ngerawat Astrea dengan penuh cinta. Bahkan ada komunitas restorasi Astrea di berbagai kota. Yang menarik, sekarang anak-anak muda juga mulai melirik motor ini. Banyak yang nyari unit Astrea untuk dikoleksi, direstorasi, bahkan dimodif jadi gaya klasik atau cafe racer. Mereka nggak cuma cari motor buat gaya, tapi juga buat merasakan sejarah dan nilai legendaris dari motor ini. Astrea bukan cuma kendaraan, tapi juga cerita. Kesimpulannya, Honda Astrea adalah legenda. Motor ini bukan cuma soal mesin dan bensin, tapi soal kenangan dan nilai hidup. Dulu nemenin kita sekolah, sekarang nemenin kita bernostalgia. Motor ini ngajarin kita bahwa kesederhanaan, keawetan, dan keiritan itu punya nilai yang tinggi. Dan meskipun zamannya udah berubah, Astrea akan selalu punya tempat di hati orang Indonesia. Kalau kamu punya cerita seru bareng Honda Astrea, yuk ceritain di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video nostalgia lainnya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.